Bagaimana caranya supaya cepat sembuh dari COVID-19? Banyak orang yang bercerita, banyak orang yang punya pengalaman, tapi tentunya itu semua beraneka ragam. Apakah ini cocok untuk Anda? Nah, ini prinsipnya sebenarnya. Virus ini sekali lagi adalah virus. Penyakit virus umumnya harusnya kalah oleh antibodi. Jadinya, dia akan perlahan-lahan sembuh sendiri. Apalagi virus COVID-19 hanya berusia 14 hari. Jadi lebih dari 14 hari, mestinya virusnya sudah mati atau kalah. Nah, yang menyebabkan orang menjadi berat itu apa? Satu, kalau memang dia punya kerusakan organ sebelumnya. Dia punya penyakit paru, punya penyakit jantung, dia punya penyakit gula darah, dia obesitas, dia perokok, maka akan sulit untuk sembuh. Karena itu, apabila seseorang dalam kondisi yang sehat dan bugar, mestinya dia akan sembuh dan pulih lebih cepat. Nah, apa yang membuat seseorang yang lain kok bisa lebih cepat pulih daripada yang lain lagi? Apakah ini karena obat cacing? Belum tentu. Saya nggak mengatakan bahwa Anda tidak boleh minum obat tersebut. Tapi yang jelas memang hingga saat ini, hingga video ini direkam, sebenarnya WHO belum meng-ACC atau belum mengizinkan bahwa itu menjadi bagian dari terapi orang dengan COVID-19. Nah, apa saja obat-obat ataupun terapi yang dibutuhkan, ini yang Anda perlu tahu, supaya Anda nggak kelebihan minum obatnya. Kadang ada pasien yang punya keluhan berkepanjangan karena dia minum obatnya juga sembarangan. Contohnya, ada seorang anak, dia diberikan oleh orang tuanya obat antivirus dan juga antibiotik. Tahu nggak sih, zaman dulu orang suka bilang, "Dok, jangan pakai obat terlalu keras dong." Kenapa? Ya itu ada benarnya, artinya mungkin adalah antibiotik tidak rutin diberikan pada orang atau anak yang mengalami misalkan pilek atau flu. Nah, tapi pada kenyataannya sekarang, ketika ada anak yang dibilang confirm positif COVID-19, ada juga tuh orang tua sengaja malah dia bilang kasih aja nih antibiotik, karena dia lihat ini paket kesembuhan obat-obat COVID-19 yang banyak beredar di grup-grup WA. Nah, karena itu mesti hati-hati. Namanya obat keras itu harus dengan resep dokter dan anjuran dokter juga. Nggak bisa Anda otomatis minum karena Anda nggak tahu kan penyebabnya apa, dan Anda juga nggak tahu nanti bahayanya apa sih. Suatu waktu kalau memang ternyata si anak tersebut memang perlu antibiotik, dia udah kebal sama antibiotik, dia harus minum yang lebih tinggi lagi dan tentunya punya efek samping juga. Nah, karena itu sekali lagi mesti hati-hati. Antibiotik tertentu juga punya efek gangguan irama jantung, walaupun relatif jarang, tapi ada risiko tersebut. Kita memberikan obat antibiotik kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, karena sesuai indikasinya. Jadi kalau misalkan pun orang tersebut ternyata punya risiko untuk gangguan irama jantung, tapi kita tahu tujuannya apa. Jadi kita berani mengambil risiko karena tahu apa manfaat bagi orang tersebut. Kalau nggak tahu jangan dikasih, apalagi nggak perlu. Jadi kita akan ambil risiko sia-sia. Contoh lain adalah obat-obat misalkan golongan steroid yang biasanya dipakai untuk meredakan batuk. Nah, obat-obat ini memang meredakan gejala, sehingga bagi orang-orang yang dia nggak tahu dan dia asal aja ambil obat ini, kadang-kadang dia lupa bahwa suatu ketika muncullah penyakit mahnya kambuh. Batuk terus karena apa? Memang akhirnya terjadi infeksi sekunder. Ingat tadi bahwa dexamethasone atau methylprednisolone ini adalah golongan obat-obat steroid yang menekan peradangan, menekan respon tubuh kita terhadap kejadian infeksi. Nah, sehingga yang terjadi adalah tubuh kita alarmnya mati. Ada penyakit atau preman yang masuk, alarmnya nggak bunyi. Nah, akhirnya merajalela lah. Merajalela apa? Jamur yang biasanya nggak ada bisa menginfeksi atau membuat penyakit pada seseorang yang sehat. Tapi karena orang ini alarmnya udah mati, jamur ini ya udah bebas, dia akhirnya bikin penyakit. Orangnya batuk terus karena jamurnya banyak di tenggorokan. Nah, ini adalah salah satunya efek samping dari obat-obatan dan sembarangan diminum karena nggak tahu indikasinya apa. Ada lagi pasien-pasien yang punya keluhan cuma sakit-sakit badan. Demam nggak? Demam nggak. Apakah ada batuk? Batuk nggak ada. Ada reak atau dahak? Nggak ada juga. Pilek? Nggak juga. Tapi dia tetap minum itu obat-obat yang sesuai ada dalam anjuran di grup-grup yang beredar itu. Karena ada paketnya yang sudah ada langsung obat pengencer dahak misalnya. Dia nggak minum tanpa konsultasi dulu. Dia akhirnya tanpa konsultasi, dia akhirnya minum obat tersebut. Nah, yang menjadi membahayakan adalah buat apa orang ini minum obat sebanyak itu? Orang nggak perlu. Kalau misalkan orang ini nggak ada keluhan, relatif ringan sekali keluhannya, cuma rasa capek aja misalnya gitu, ya ngapain dia minum obat pengencer dahak segala? Nggak perlu kan? Jadi karena itu mubazir, sia-sia.
Ingat bahwa kita harus nantiasa juga tahu bahwa tubuh kita ini juga punya alat bisa membela diri juga. Jadi jangan sembarangan minum obat. Nah, oke. Sekarang ada obat-obat yang memang sekarang lagi dicari nih ya. Contohnya misalkan obat-obat yang dulunya dipakai untuk orang radang sendi atau orang-orang yang punya penyakit imun yang berlebihan. Nah, ini dipakai untuk meredakan gejala-gejala yang memang terlalu berat sehingga ada orang-orang yang sudah swab negatif tapi ternyata masih sakit, malahan makin berat masuk ICU. Kondisi penyakit yang kritis dan berat ini diakibatkan karena sisa peperangan akibat COVID-19 tersebut. Nah, jadi karena itulah dibutuhkan obat-obat untuk meredakan peperangan yang memang sebenarnya musuhnya udah pergi. Contohnya nih ya, negara ini ceritanya lagi diserang misalnya gitu. Tubuh kita bisa melawan, udah menang nih, tapi bekas-bekasnya masih ada. Nah, inilah diredakan. Udah, nggak usah ngamuk lagi. Ya, tubuh kita tenang, udah. Tenang aja. Ya, jadi tubuh kita jangan dibiarkan dia ngamuk sembarangan. Musuhnya udah pergi nih. COVID-19 udah negatif. Jadi karena itu, calm down, tenang dulu ya gitu. Kalau nggak diberikan obat ini memang akhirnya berkepanjangan karena tubuh kita ngira musuhnya masih banyak. Jadilah dia menghancurkan segala macam sel-sel yang sehat pun dihancurkan oleh tubuh kita sendiri, oleh tentara tubuh kita sendiri, oleh autoimun kita sendiri ya. Nah, ini sebenarnya akhirnya yang mau diredakan ya. Jadi sebenarnya respon kekebalan yang berlebihan itulah yang kita mau tekan. Nah, karena itu mesti hati-hati bahwa ini beda kasus dengan yang lain-lain. Jadi nggak perlu misalkan lagi dalam keadaan baik-baik aja, aku mau beli mau beli apa? Mau beli tuh obat yang bisa meredakan orang sakit berat katanya. Jadi mau jaga-jaga, karena susah dicari, lagi diborong. Jadi saya beli duluan. Anda nggak sakit, Anda borong. Nah, berarti itu justru berarti ini yang menyebabkan orang jadi yang sakit susah dapat obatnya. Padahal dia yang butuh. Anda kan nggak butuh sekarang. Anda lebih baik menjaga diri Anda tetap sehat. Itu lebih penting daripada Anda jaga-jaga kalau misalkan sakit gimana nih gitu ya. Karena orang lain lagi butuh obat tersebut. Nah, jadi ini tidak perlu. Ada dua yang diizinkan oleh WHO adalah tadi kortikosteroid dan juga obat-obat golongan ini tadi yang untuk bisa menekan interleukin, menekan peradangan. Nah, yang lain-lainnya apa? Anda bisa makan vitamin. Vitamin ini emang sih, katanya vitamin ini tidak terbukti untuk menyembuhkan COVID. Iya, memang nggak ada obatnya COVID kan, tapi vitamin ini bisa membantu pemulihan dan regenerasi sel. Dia tidak membantu penyembuhan secara langsung, tapi ingat tadi bahwa penyembuhan sel-sel ini perlu regenerasi, perlu dibentuk ulang, maka perlulah ada vitamin dan mineral. Makanya kenapa Anda minum vitamin C? Vitamin C dosisnya berapa? Tenang aja, jangan berlebihan juga. Ada yang nanya waktu itu, kenapa kata vitamin C kan katanya sehari paling cuma 100, 150. Kenapa tiba-tiba sekarang diminum dosisnya tinggi? Apa nggak bahaya tuh? Ya jangan tiap hari, sampai udah sembuh juga minum kayak gitu. Kan kita nggak suruh Anda minumnya 2000 mg misalnya. Sampai nanti Anda udah sembuh minum segitu juga kan? Enggak. Ketika lagi sakit-sakitnya, ya nggak apa-apa memang. Kita minta Anda minum vitamin C dosis tinggi. Sayang nggak sih? Ya memang, kalau misalkan kelebihan juga kan nggak akan dipakai juga oleh tubuh. Tapi saat ini Anda lagi perlu nih ceritanya, karena untuk regenerasi sel yang lagi digempur habis-habisan sama si virus. Jadi karena itu mesti hati-hati ya. Lanjut lagi. Ada lagi vitamin E. Vitamin E dengan zinc sama. Dia juga bantu untuk bisa mempercepat pemulihan. Bagaimanapun, ingat ya, kalau misalkan lagi luluh lantak tuh, bangunan semua lagi hancur. Kalau mau dibangun, kan dia butuh kaso, butuh semen, ya, butuh batu bata. Itu dibangun kan dibantu juga dengan adanya vitamin dan mineral ya. Proses umumnya juga kenapa suruh makan protein. Nah, protein inilah asam amino. Nah, protein ini kalau diurai jadi asam amino. Asam amino inilah yang juga membantu membangun kembali sel-sel yang tadinya udah rusak. Jadi karena itu semua perlu makanan dan minuman. Memang secara umum kembali lagi, katanya dia nggak menyembuhkan. Memang nggak menyembuhkan, tapi membantu pemulihan tubuh kita. Jadi perlu. Aduh, kalau makan daging susah katanya mahal. Ya udah makan ikan sama telur. Sama kedelai deh, makan tempe, makan tahu. Itu juga sama. Boleh nggak saya minum susu beruang? Ya boleh. Susu beruang yang susu yang lain juga nggak apa-apa sebenarnya. Susu beruang tuh kadang-kadang karena kemarin sempat harganya jadi mahal sekali, jadi kesannya susu beruang, susu berduit gitu jadinya. Karena orang berduit doang yang bisa beli. Padahal sebenarnya susu apapun bisa, asal proteinnya banyak. Malah sekarang ada susu yang ada isinya vitaminnya, ada mineralnya juga. Jadi Anda boleh pilih susu apa aja,
pastinya susu yang memang susunya ada proteinnya ya. Jadi jangan misalkan kental manis. Susu kental manis itu istilah lama. Sebenarnya namanya adalah kental manis, bukan pakai susu. Karena kental manis itu bukan susu. Dia isinya gula kebanyakan, jadi cuma manis aja ya. Nah, oke, sekarang gimana caranya supaya cepat sembuh? Ada yang berfokus pada CT. Jadi mereka suka ngomong gini, "Dok, saya mau nanya dong Dokter Vito." Ya, saya bilang, "Gimana? Saya kemarin positif COVID, CT saya 12. Aduh," saya bilang, itu sebenarnya nggak terlalu penting informasi itu. Karena soalnya yang penting adalah gejalanya apa. Karena CT, nilai CT saja itu tidak menentukan derajat keparahan penyakitnya. Apakah benar kalau CT-nya rendah itu artinya penyakitnya jadi berat? Loh, nggak juga. Lihat dong klinisnya gimana. Ada orang OTG, nggak ada gejala apa-apa, CT value 8 tuh, atau 12. Ada orang penyakitnya berat banget, sampai anosmia, mungkin nggak bisa nyium ya. Ternyata CT-nya 35, misalnya gitu. Jadi karena itu tidak pengaruh sebenarnya. Tapi ini memang bisa dipakai sebagai salah satu indikator untuk memperkirakan apakah ini sudah mulai fase penyembuhan atau belum. Memperkirakan course penyakit, dan tidak sesimpel dan semudah itu. Jadi karena itu sebenarnya yang penting adalah CT value itu diketahui kalau bisa mengetahui juga gejala klinisnya. Kalau cuma CT value saja, sebenarnya tidak terlalu berarti klinis. Nah, kalau misalkan Anda oh mau sembuh nih, gimana caranya buat CT value bisa cepat naik gitu? Sebenarnya itu bukan menjadi fokusnya. Yang fokus adalah bagaimana caranya supaya Anda cepat sembuh, hilang dari segala Anda punya keluhan-keluhan. Jadi fokusnya bukan menaikkan nilai CT, ya. Karena nilai CT yang tinggi juga bukan berarti Anda sedang lebih ringan penyakitnya. Jadi karena itu yang penting adalah bagaimana kesembuhan. Tenang aja, ada orang yang gelisah banget. "Dok, kenapa ya? CT saya kok masih 20 ya? Padahal kemarin saya udah sempat 25 loh." Nah, itu karena keseringan dicek. Coba, harusnya nggak usah terlalu sering dicek, sabar aja ya. Nanti dicek hari ke-14 misalnya gitu, jangan langsung dicek baru hari ketiga, dicek lagi ulang. Apalagi cuma pakai swab antigen, cek lagi, ulang-ulang ya. Padahal sebenarnya nggak perlu ya. Nggak perlu, tunggu aja sampai memang misalkan kalau orang yang tanpa gejala ya hari ke-10 bisa. Tapi sebenarnya kalau orang tanpa gejala kan sebenarnya hari ke-10 nggak usah dicek, cuma Anda aja yang pengen ngecek ya. Cuma kalau udahlah, kalau emang maksa banget mau ngecek, ya udah tunggu aja hari ke-10 lah gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak perlu dicek malah kalau misalkan orang tanpa gejala. Nah, orang-orang yang sering-sering mengecek CT malah akhirnya makin kepikiran nih. Dia pengen naikin nilai CT dia, padahal tenang aja, sabar. Nanti juga lama-lama juga nanti hilang. Kalau misalkan negatif ya udah negatif, nggak perlu dipikirin jadinya. Kalau memang misalkan masih positif, sabar aja. Ketika Anda perbaikan, Anda batuknya udah berkurang, sesaknya udah hilang, Anda udah bisa bergerak, maka itu berarti Anda dalam fase penyembuhan. Jadi Anda nggak perlu khawatir soal nilai CT. Ya, Anda juga nggak perlu juga kayak, aku harus olahraga nih. Tenang aja. Kalau Anda lagi sakit, pakai waktu untuk pemulihan dan makan dan tidur. Ya, kalau kebanyakan nonton film sampai begadang itu juga salah. Namanya nggak istirahat. Kalau Anda sampai harus balas-balas orang yang, get well soon ya, cepet sembuh ya, kami doakan ya. Aduh, kamu balas-balas begituan. Itu aja butuh energi. Mata juga capek. Energi buat mikir, balas apa nih ntar, orang ini balas ini. Nggak usah dibalas sebenarnya. Orang juga harusnya ngerti kalau emang dia benar-benar perhatian. Nggak akan baperan, nggak akan tiba-tiba ini kenapa ya si orang ini sakit kok nggak balas ya. Namanya juga lagi sakit. Nggak usah dibalas dulu, nanti aja. Pakai waktu untuk istirahat, untuk tidur. Boleh nggak sih olahraga? Ya olahraga silahkan. Tapi sebenarnya olahraga itu kan capek. Yang kedua, olahraga ini juga memicu namanya ada respon inflamasi walaupun kecil, sehingga kadang-kadang terjadi oksidasi yang membuat tubuh kita malah lebih lama sembuhnya. Loh, katanya kalau orang lagi COVID harus banyak olahraga. Bukan olahraga sebenarnya, gerak badan. Jadi olah gerak ini atau olahraga itu nggak selalu sama. Orang kadang menyamakan gitu. Namanya olahraga itu kan kita melakukan sesuatu secara kontinu loh, dan itu capek, bisa diukur lagi. Kalau kita gerak badan, kita cuma gerak-gerak aja, berdiri jalan-jalan dikit, itu namanya bukan olahraga, itu gerak badan aja. Maka jadi kalau misalkan ada orang-orang di rumah yang suka bilang, "Saya tiap hari olahraga." Gimana olahraganya? "Saya kan nyuci piring sama udah ngelap-ngelap juga, nyapu tuh olahraga." Itu bukan olahraga, itu gerak badan aja, aktivitas fisik aja, tapi bukan sebuah latihan atau exercise. Jadi dibedakan ya. Nah, kalau Anda sedang dirawat karena COVID-19 atau Anda sedang isolasi mandiri, yang penting buat Anda adalah melakukan gerak badan. Nah, semua kalau misalkan kita sudah mulai penyembuhan dan lain-lain, cari waktu. Kalau memang Anda punya waktu, Anda bisa konsultasi melalui telemedicine. Sekarang kan bisa tuh orang-orang telemedicine, mungkin kelihatan canggih banget ya. Padahal kalau Anda video call aja atau Zoom call dengan dokter, atau Anda chat saja lewat misalkan lewat WA, itu sebenarnya sudah merupakan telemedicine juga sih ya. Jadi karena itu
kita pikirkan bahwa semua harus aman. Kalau emang Anda pikirkan bahwa Anda bisa konsultasi, silahkan konsultasi. Itu lebih aman untuk Anda minum obat-obatan daripada Anda sembarangan minum obat yang sembarangan. Dan saya prihatin sekali kalau ada sampai pasien datang udah terlanjur, aduh nih kok sakit banget perut saya nih, aduh nih gara-gara mahnya nih, kumat nih, kebanyakan obat nih, padahal biasanya enggak ya. Jadi karena itu harus tahu juga bahwa jaga diri, tenang, nggak usah panik, kita waspada, tapi nggak usah sampai kita minum obat sana-sini macam-macam, dan berusaha untuk fokus pada hal yang nggak terlalu perlu-perlu banget ya. Fokus pada hal untuk penyembuhan aja. Dan ingat, pikiran harus selalu tetap waras dan tenang. Oke, semoga Anda cepat sembuh, semoga Anda yang menyaksikan ini cepat sembuh juga. Anda boleh sharing ini supaya mereka juga menjadi tenang juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Tito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.